trading tuh 5 kali open posisi, mau profit mau loss ya kita harus stop hari ini, lanjut lagi besok, jangan dihabiskan di hari ini, itu bahaya. Informasinya apa teman-teman? Penurunan C1 karena kebanyakan trader-trader binary itu tradingnya nggak ada henti, terus menerus open posisi di setiap pergerakan, di setiap perpindahan candlestick, ujung-ujungnya cuman ngandelin hoki-hokian saja, bahaya banget. Kalau nggak ada momen, nggak dapetin momen open posisi, ya jangan open posisi. Berarti kan kita punya rasa gelisah ya, nggak yakin nih mau open mau nggak nih gitu kan. Jangan, kalau nggak yakin jangan open posisi gitu bro. Open posisi yang di tempat yang meyakinkan, baru itu benar ya. Informasinya penurunan C1 penurunan, di sini pembatalan membentuk sebuah support baru atau bisa penerusan berwarna merah. Kita lihat support atau rejection. Kita ambil sell di sini, sepertinya bakal turun boy. Gak akan naik di situ sepertinya ya, ya mudah-mudahan saja sih. Kan strategi tidak ada yang 100% akurat guys, harus dipahami itu. Informasinya penurunan ya. Awal periode C1 penurunan, di sini dia mencoba membatalkan, dikonfirmasi tapi dibatalkan. Biasanya tuh gini, setelah di sini resisten terkonfirmasi, diikuti penurunan juga kuat, tapi ini malah dibatalkan, makanya open posisi sell lagi, kita batalkan lagi coba, karena jarak resistennya dekat di sini, jarak resisten dekat, terlalu dekat bahkan, makanya di sini gua open posisi. Anjir kan loss bro, gak ada strategi apapun yang punya akurasi 100%, tidak ada. Ini merah hijaunya gagal kita di sini. Penurunan lagi berlanjut di sini, resisten terbentuk lagi. Berarti sudah tos-tosan ya, 2 kali profit 2 kali loss. Gitu kan? 2 kali profit 2 kali loss, berarti belum ada kalah, belum ada menang. 1 kali di sini, kalau 1 kali di sini profit ya kita profit 1 kali, kalau enggak kita loss, lanjut lagi besok gitu loh bro. Yang penting bertahan jangka panjang saja. Atau karena di sini batasan lossnya belum disentuh, kita bisa open posisi lagi bro, kan ini baru tos-tosan ya kan, belum ada loss belum ada profit kan, gitu. Kita coba lagi, misalkan 5 kali lagi nggak masalah, belum, masih tos-tosan gitu, kayak misalkan sia-sia saja gue trading hari ini, masa sih gitu kan. Kita bisa coba lagi tuh 5 kali lagi gitu misalnya. Kalau di sini profit gimana bro? Nah tapi teman-teman kan barusan sudah 2 kali ya, terus misalnya di sini kan udah terakhir nih, sudah 5 kali, otomatis kita udah menghabiskan waktu setengah jam guys, udah menghabiskan waktu setengah jam. Alangkah baiknya kalau kalian tutup dulu, lanjut lagi nanti. Sekarang keluar dulu, mainlah kemana, sama temannya, sama adik, sama saudara, sama istri, bahkan mungkin. Kemudian masuk lagi nanti kalau udah fresh, jangan dihajar di saat itu juga. Itu teknik C5 untuk teman-teman dapatkan profitnya seperti itu. Kita ambil sell ya bro, open posisinya anjir. Tapi nggak masalah sih, panjang soalnya harga opennya di sini guys. Harga opennya di sini dengan informasi penurunan, ada potensi untuk turun kembali. Harga open dalam satu periode di sini, kemudian di sini tutup
cek, close, penutupan, resisten terbentuk. Ini bagian konfirmasinya terlihat sangat kuat untuk kita ambil. Makanya udahlah kita ambil di situ. Dari tadi belum ada kepastian untuk open posisi juga. Sampai di sini bahkan 16, 15, 14, 13, 17. Ini open posisi seperti ini sebenarnya nggak layak ya bro ya, karena untuk open posisi seharusnya di sini tepat perpindahan. Jangan telat seperti ini. Kalau ini telat termasuknya, takutnya kena sliding ya. Nah, berarti dalam setengah jam kita, dalam setengah jam 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali profit, 2 kali loss, 1 kali profit. Kita profit 1 kali guys. Setengah jam sudah berlalu, tentunya kita capek dong. Stop dulu lah gitu, stop dulu, lanjut lagi nanti. Jangan dihajar di saat ini juga kalau teman-teman sudah merasa lelah tuh. Tapi kadang kalau masalah dengan uang, pasti teman-teman gak akan ada rasa lelah, itu yang jadi masalah. Harusnya teman-teman pasti banyak lah aktivitas yang bisa kita kerjakan gitu selain cuma ngejar duit gitu kan. Ngopi kek apa kek sambil santai bercanda gitu, seger lagi, fresh lagi pikiran tuh. Setengah jam sudah berlalu teman-teman, kita untuk open posisinya dikasih cuman profit 1 kali. Ya inilah untuk trading, untuk bertahan hidup ya, untuk survive lah. Jangan sampai trading itu dibawa ke ranah pengen cepat profit besar dalam waktu semalam, itu kacau. Sebanyak apapun teman-teman punya modal, pasti habis. Kenapa? Karena pola pikir seperti itu kacau teman-teman. Kacau, pola pikir seperti itu kacau. Untuk di trading itu kacau. Trading itu profit konsisten ya, profit konsisten. Batasan profit dan loss jika sudah tersentuh, stop. Hari ini kita dapat profit 1 kali saja nih teman-teman. 90.000 ya. Dapat profit 1 kali saja ya, alhamdulillah. Kebeli rokok Sampurna Mil mah 2 bungkus gitu. Harusnya punya pola pikir yang demikian. Ini harga tertinggi periode sebelumnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman cek juga time frame 5 menit ya, agar punya pandangan jauh ke depan. Contoh di sini time frame 5 menitnya ini baru berjalan di C1 guys. Kalau di time frame 5 menit itu ada C1, ada C2, C3, C4, C5, C6. Sampai akhir periode itu kalau di time frame 5 menit sampai C6. Jadi ada pola yang harus teman-teman perhatikan di sini ya. Mulai dari awal garis nih. Perhatikan teman-teman dari awal garisnya. Informasinya kenaikan, kemudian C1 langsung naik ke atas dengan sumbu panjang di atas, informasinya pun kenaikan. Jadi searah jalannya. Terbentuk support. Karena di sini terbentuk support dengan satu sifat signal yang sama, kenaikan pun terjadi 1 kali. Terkonfirmasi, setelah terkonfirmasi pasti ada susulan 1 kali untuk open posisi bisa. Setelah di sini muncul hijau, kita profit. Tapi teman-teman lihat sumbu panjangnya ada di bawah. Sumbu panjang ada di bawah, maka untuk berwarna hijau adalah potensi untuk berbalik arah. Makanya di sini signal teman-teman ya. Signal itu bukan perintah langsung, melainkan indikasi. Ketika terjadi signal seperti ini kan harusnya kita stop. Stop lah, oke, stop. Di sini terbentuk resisten. Jadi resisten inilah yang membatalkan arah harga. Yang tadinya di sini sifat kenaikan sudah dibatalkan. Terbentuk resisten. Di sini pun dikonfirmasi penurunan, membreakout harga open. Harga open ditembus. Tapi penembusannya ini teman-teman, penembusannya yang di C5 ini, dia sifat arah harganya naik. Sumbu panjangnya ada di bawah. Yang di sini pun di bawah. Sifatnya kenaikan, searah dengan jalannya di informasi periode sebelumnya yang di sini awal periode sama C1 ini. Makanya di sini dia tidak langsung bablas, melainkan membentuk pola kenaikan lagi. Cukup mudah dan simpel dipahami untuk
analisa, membaca arah harga dalam satu periode. Makanya kan gue sarankan untuk ketika trading teman-teman cari momennya satu kali open posisi dalam satu periode agar tidak terbawa nafsu. Itu aja sih buat teman-teman tuh, agar bisa profit konsisten, strategi yang aman untuk open posisi seperti itu. Jangan dihajar semua-mua. Ada 6 dihajar 6, ada 7 dihajar 7. Nanti yang profit 1 lossnya 9. Padahal jumlahnya 7. Oke, coba saya pengen tahu nih, ada nggak teman-teman yang punya pola pikir saya trading 5 kali hari ini, profit dan loss gua batasi sudah, kalau sudah tersentuh gua stop. Atau saya trading hari ini 5 kali, mau profit mau loss gua stop. Ini malah lebih bagus, jadi awet tuh. Dari teman-teman modal misalkan 1 juta, 1000, 2 juta, 300 ribu bahkan, itu bakal lebih awet. 5 kali open posisi 14 ribuan, 5 kali open posisi 14 ribuan, itu awet teman-teman. Jadi trading itu untuk jangka panjang. Anggaplah teman-teman menabung lah ya, menabung receh lah gitu. Mau buat apa sih buru-buru sih, mau kemana sih buru-buru gitu, ya kan? Gak usah buru-buru, jangan balapan. Gak usah balapan, di sini tuh bukan arena untuk balapan. Yang ada kalau balapan di sini malah hilang kendali, hancur kita. Informasi arah harga penurunan di sini sudah terbentuk penurunan, berarti dia membentuk resisten. Kita open posisi 1 menit. Karena ini di time frame 5 menit, berarti open posisinya kan 5 menit kemudian, guys. Iya kan? Open posisinya kan 5 menit kemudian. 2140, ada nggak potensi bablas jauh ke bawah? 2140 ini kalau di time frame 5 menit, makanya kita rubah ke time frame 1 menitnya. Informasi kemana guys? Penurunan. Oke, kita 2140 kita ambil sell. Ada nggak potensi profit? Kita lihat ya. Kita mulai baca pelan-pelan di sini. Informasinya arah harga naik. Di awal periode C1-nya dia penurunan. Oke. Penurunan di sini dibatalkan, di sini dibatalkan karena ini informasinya kenaikan. Jadi dia membatalan di sini, membentur support juga, membatalan, kemudian ditekan lagi ke bawah dengan signal arah harga naik guys. Sayang sekali ya, karena informasi arah harga naik. Kemudian di C1 ini candlestick kuat untuk penurunan yang seharusnya di sini membentuk resisten, kemudian turun jauh sampai di C5 pun seharusnya masih kuat. Karena ini engulfing yang cukup kuat, signal untuk penurunan. Kita open sell sampai di 2140. Apakah akan profit atau di sliding naik? Soalnya di informasi arah harganya naik di awal periode sama C1. Tapi di awal periode ini kenaikan, di sini sudah naik, sudah dibatalkan. Ini dia yang gue maksud bro, munculnya kenaikan. Terus gimana kita open posisi guys? Ragu ya kan? Harga opennya di mana? Harga open di sini. Sekarang sudah di sini. Kalau periode sebelumnya di sini harga open sampai close di sini. Candlestick berwarna hijau memiliki sumbu panjang bawah. Kita ambil buy deh 1 menitnya. Ragu saya. Informasinya kenaikan. Kita ambil buy untuk mengurangi kerugian ya. Ada gap soalnya bro. Ada gap di sini sudah membentuk sebuah support. Meragukan, anjir malah turun beneran setan. Malah turun beneran, astaga. Candlestick ini gak meyakinkan untuk penurunan guys, anjir ya. Payah ini. Mau turun apa naik sih? Jangan bikin gue bingung. Ini harusnya gak open posisi, gue udah terlanjur soalnya. Ini untuk kompensasi saja. Naik gak lo? Ayo. Anjir beneran nih. Beneran turun setan. Kita kompensasinya malah yang open posisi di atas malah jadi loss, yang bawah tapi profit ya. Open posisi sell lagi guys, itu konfirmasi ya. Kita open posisi sell lagi. Terjebaknya candlestick seperti ini bro yang kacau nih. Merah hijau, merah hijau. Hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, gue merah lagi ya. Penurunan lagi ya. Pembentukan resisten.
Kalau di sini benar terjadi, maka harusnya penurunan karena resisten. Ini kita nggak boleh masuk sebenarnya, ini nggak bisa masuk guys, bahaya ini. Udah jelas arahnya, sumpah. Gue baru sadar ternyata warnanya selang-seling begitu, setan. Selang-seling warnanya merah hijau pembatalan terus ya. Asli baru sadar gue lihat ada merah hijau. Oh alah, pantesan. Tahu gitu tadi nggak open posisi balik arah ya. Profit separuh, setan. Berarti teman-teman perhatikan lagi, jangan sampai terkecoh. Tarik nafas dulu, jangan sampai emosi itu kalau ketika trading real seperti itu. Amati, tarik nafas dulu 5 detik, cukup kali sambil merokok mah. Di sini membentuk sebuah support bro. Informasinya kenaikan, di sini pun penurunan lemah atau kita kategorikan kenaikan juga ya. Ketika di sini membentuk sebuah support, di sini penurunan lagi, ya emang setan. Ini jatuhnya nanti untung-untungan nih boy, hati-hati. Kalau kita nggak amati bener-bener, hati-hati. Tapi yang jelas gini, signal penurunan yang dominan di sini nih. Kuatnya penurunan di sini. Yang lain lemah semua hijaunya. Belum ada signal untuk balik arah juga. Jadi penurunan kemungkinan masih akan lebih mendominasi daripada kenaikannya. Tuh bro, berapa kali? Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Agak stres loh kalau dihajar semua. Makanya teknikal dalam satu periode tuh benar-benar menguji kesabaran kita tuh. Satu kali open posisi dalam satu periode. Baru muncul kenaikannya, karena di sini kenaikan support C1-nya. Gimana kalau kita open posisi buy bro? Bisa. Kenaikan belum menyentuh resisten ya. Ambil buy. Satu kali. Dengan catatan tidak menyentuh resisten, kemungkinan masih kuat untuk naik. Karena itu support terbentuknya. Support. Satu kali mungkin bisa untuk profitnya sampai di resisten saja. Setelah itu nggak bisa open posisi buy lagi guys, ngeri kena sliding ke bawah lagi. Karena signal di awal periode pun penurunan bro. Tapi untuk potensi naiknya sepertinya ada untuk kenaikannya. Apa malah di sini dihajar turun? Kenaikan di sini penurunan bro, di sini penurunan anjir. Ngeri ya. Bahkan support pun dibatalin. Enak saja dia. Gua open sell deh. Pembentukan resisten. Ragu saya sebenarnya di sini, resisten dibatalin. Terus kalau kita open posisi buy terus dia turun gimana? Soalnya ini kuat banget guys. Di sini penurunan. Kita makanya open posisinya sell aja lah udahlah. Yang harusnya kita itu nggak masuk, kita hanya untuk menguji saja di sini untuk penurunannya. Karena kalau kita lihat dari periode sebelumnya juga penurunan kuat sekali di sini. Apalagi di sini dibentuknya resisten ya untuk penurunan. Apakah profit atau tidak belum tentu juga sih anjing. Agak mumet juga kalau candlesticknya seperti itu, nggak ada yang bisa dipegang. Pembatalan terus guys, nggak ada konfirmasi yang valid. Kita untuk bermain-main di sini ya. Kita ambil buy. Biasanya itu cuma terjadi dalam waktu 2 periode bro. Biasanya dalam 2 periode 1-2 kesononya aman lagi kita, bahkan bisa menembus resisten. Kita lihat ya sampai
Berapa lama itu merah hijau merah hijau? Biasanya itu paling lama cuman uh, 10 menit atau dua periode saja. Tapi ini malah berlanjut nih sampai C1 nih bangsat mumet juga akunnya. Hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah hijau merah, pembatalan terus menerus. Gila nggak? Gila nggak bro? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, terkonfirmasi guys. Kita berhasil lolos kalau di sini hijau nih. Nah, kita berhasil lolos di sini hijau. Kita hajar buy lagi saja. Karena di situ bagian konfirmasi support. Percaya atau tidak, di sini dia breakout. Biasanya gitu. Biasanya gitu, bro. Setelah terjadi perang harga di sini, pembatalan terus menerus, kemudian ada potensi breakout menembus resisten. Nah, di sini tuh ada resisten lagi, bro, yang bakal ditembus lagi. Bahkan dia naik bisa sampai sini nih. Sampai ujung sono tuh, ujung keluar layar sono. Sampai sini kita lihat ya. Ini pasti potensi tren. Kalau kita lihat time frame 5 menitnya, pola seperti apa di 5 menit? Cek dulu ya, bro. Cek dulu time frame 5 menitnya. Informasi penurunan sudah turun, dibatalkan di sini, membentuk sebuah support, resisten jauh, ya kan? Masih ada bisa panjang kan di situ. Kita ambil buy lagi saja. Kita ambil buy, masih potensi panjang berjalan. Tuh, seperti itu. Menyentuh resisten, dia menembus resisten. Aduh, turun dia, Waduh, turun, sembarangan. Turun, tapi naik lagi, bro, tenang. Turun, naik lagi dia. C5 nya nih 50, tepat di support. Ketika teman-teman main akun real, jangan seperti ini ya. Ini untuk edukasi saja. Kau harus tahu tuh. Waduh, ini lupa gua, bro. 12 ke bawah pula nih, sialan. Sebentar. Ini penurunan C1-nya, Cuk. Waduh, ini nih nasib kita cuma di sini doang nih. Siap open posisi balik arah? Siap open posisi balik arah atau tidak? Open posisi balik arah, open posisi sell, guys. Ini sudah dibatalkan kenaikan. Kuat banget resistennya. Ini konfirmasinya juga kuat. Kita open posisi berapa? 1 juta ya. Contoh saja. Kita siapkan untuk open posisi balik arah deh. Ini sudah berada di support. Informasinya penurunan di C1. Ini konfirmasinya kuat. Sekarang berada di zona support. Waduh, konfirmasinya kok begitu ya? Wah, nggak jadi open posisi lah. Jadi nggak jelas naik turunnya nih. Ini pola pembalikan, bro, malah bisa naik nih. Ini bisa turun, bisa naik di sini jadinya nih. Kacau nih. Salah, keburu-buru kita open posisinya buy-nya, bro. Syukur kena sih, karena harga opennya jauh. Tadinya mau open posisi sell gua di sini tuh. Tapi di sini polanya malah hammer, jadi malah bisa potensi balik arah ini. Makanya nggak gua ambil lagi. 15 detik lagi yuk. Dorong lah, dikit lagi lah sama temen atuh hei. Agak mau anjing. Terus dimana kita open posisi lagi nih? Dimana kita open posisi lagi, cok. Doji lagi, cok. Doji. Ini salah gua, informasinya penurunan arah, di sini pembatalannya luar biasa. Satu hal yang tadi gua bilang,
Ini signal penurunan yang kuat di sini. Jadi nggak kuat naik begitu cepat, malah dibanting ke bawah, setan banget. Nah ini salah satu candlestick yang nggak bisa kita prediksi, nggak keprediksi sama sekali. Satu hal yang bisa kita lakukan tadi seharusnya ikuti ini ya, saat teknik C5 ini berfungsi, kita lihat di sini ada signal kenaikan dan penurunan yang kuat. Nah ini nih, nanti kita jangan lupa nih, penurunan kuat. Kita pun posisi di sini aja bro, ambil kekalahan yang tadi ya. Profit gak? Profit dong. Kenapa tidak? Di sini kan support. Ini pola pembalikan, di sini membentuk support, terkonfirmasi kita profit. Yang tadi kita loss, kita ambil lagi sudah. Makanya gitu, kalau trading kalau loss jangan sampai emosi, tahan saja dulu, tarik nafas saja dulu. Nanti juga dapat momennya. Jadi jangan langsung diambil tepat di saat itu juga. Itu banyak sekali yang pemula lakukan ya, sama. Kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Kadang emosi ya, tapi alangkah baiknya kalau ketika loss tarik nafas dulu 5 detik dan analisa kembali. Nanti akan ketemu momennya dimana kita bisa dapetin tempat untuk open posisi yang punya akurasi tinggi gitu guys. Harga open naik, kemudian kita ambil buy lagi, tak tok penembusan guys. Ngapain gua open sell lagi, open buy di sini. Informasinya arah anjir gitu ya, kagak mau ya dia naik lagi ya, padahal kuat ini konfirmasinya tuh. Biasanya tuh kalau terbentuk terkonfirmasi pendukungnya kuat bakal naik terus bro, gitu kan. Candlestick padat itu kuat, apalagi dia di C1 C2. Yang lemah tuh kalau dia berada di C4 kadang lemah, kesononya bakal kecil-kecil. Makanya di sini open buy lagi 39,876,84321 tok kosong. Kita ambil buy lagi bro. Masih kuat bang, bisa jadi masih kuat. Satu hal yang harusnya kita tahu, ada signal dari sini ya, mulai dari sini sudah muncul untuk kenaikan. Di sini kenaikan untuk bullish besar engulfing, di sini penurunan. Nah, tadi di sini pas kenaikan tadi, kenapa langsung dihajar penurunan yang begitu kuat? Karena ini, iya kan? Karena candlestick yang ini. Kemudian kenapa di sini naik kuat? Karena ini pembatalannya. Rejection ke atas, dikonfirmasi doji dengan suhu panjang di atas, terkonfirmasi pisan bos, support terkonfirmasi, makanya gua open posisi buy dan candlesticknya pun kuat. Di sini sudah mulai melemah, tapi untuk naik lagi masih bisa bro. Ini jangan salah, kecil-kecil seperti ini dia potensi menaikkan harga bisa lebih tinggi dari yang teman-teman bayangkan. Mungkin banyak yang mengira bakal ada candlestick kecil-kecil semuanya mungkin berbalik arah ke merah, tapi candlestick seperti ini juga bisa mendorong harga untuk lebih jauh tinggi ke atas. Kita lihat ya nanti ya, kita lihat. Nah jangan salah tuh, candlestick kecil-kecil juga powernya gede. Kita ambil buy lagi bro, ini di C1 gua ambil buy lagi.
resisten guys, resisten, oi resisten, oi ngeri, oi anjir goblok, ke sliding pula nih. Tenang, waktu masih panjang. Oh ini di C1 ya, 25 masih kenaikan, ayo naik turun, naik 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 naik, dorong nih kalau nggak naik nih, ayo ayo ayo. Ayo 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 ayo. Gitu bro, 36 5 4, anjir goblok balik lagi. Hijau lagi dia, tak ambil balik lagi bro. Ini candlestick doji seperti ini bisa mengecoh banyak kali trader-trader pemula nih. Nah, nanti potensinya teman-teman dia bisa penutupan tuh terbentuknya candlestick besar penutupannya seperti ini misalnya, dengan sumbu panjang bawah penutupan tek, entah di sini nanti ada untuk momen penutupan candlestick baru bergerak turun. Jadi biasanya ditutup dengan candlestick besar bro, kan di sini besar besar besar, kecil kecil kecil, nanti penutupannya candlestick besar. Nah ini nih baru diomong nih muncul nih, gitu ya kan. Ya semoga bisa bermanfaat lah apa yang gua bilang untuk profit konsisten strategi itu seperti apa, agar teman-teman punya. Nah teman-teman ya, lihat penutupannya seperti ini, hati-hati kalau sudah ada nafas terakhir seperti ini, potensinya banyak candlestick merah-merah muncul. Ya bisa jadi juga penerusan lagi, paling cuman koreksi sesekali, kembali lagi naik juga bisa, untuk turun berlanjut sampai bawah lagi juga bisa. Jadi teman-teman pastikan dulu strateginya dan batasan profit lossnya yang harus teman-teman patuhi. Jangan sampai teman-teman tuh dikuasai market, tapi kalau bisa teman-teman tuh yang menguasai. Nah, kalau teman-teman dikuasai market tuh kelihatan enak semua nih, masuk aja terus, nggak peduli busuk ataupun. Nah ini belum ada untuk penurunannya teman-teman, masih hijau semua, masih hijau semua. Terus kapan bakal turunnya gitu? Ada potensi untuk penurunan, ada, sudah muncul di sini, juga sudah muncul di sini, sudah mulai muncul ya. Tuh pembentukannya menekan harga untuk turun, tapi candlesticknya masih berwarna hijau bukan merah. Kalau sudah merah baru bro. Kadang biasanya gini, kita udah di sini membentuk resisten ya, terus kita ambil sell, ternyata di C5 masih naik gitu kan. Misalnya gini, 3210 ini merah, kita ambil sell satu kali. Terkadang begini, kita ambil sell karena dia membentuk resisten, oke, itu sudah rules strateginya. Tapi kadangkala di sini dia malah naik bro. Nah itu teman-teman harus tahu nih, bagaimana caranya untuk profit kalau di sini kenaikan. Berarti dibatalkan kan, resisten kan dibatalkan, resisten dibatalkan atau tidak terkonfirmasi jika di sini berwarna hijau misalnya. Terus kita open posisi kemana? Open posisi sell ataupun posisi buy, gitu kan? Lima belas, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 besar. Kita ambil buy lagi misalnya di sini, dibatalkan bro, dibatalkan, supportnya dibatalkan, ya wes lah gua ambil buy lagi 1 menit lah, orang supportnya dibatalkan gitu kan. Hati-hati terjebak, kalau di sini merah lagi udah mulai harus hati-hati itu.
Di sini dia bisa lanjut naik, bisa turun soalnya di sini. Tapi potensi naiknya ada. Kita ambil buy dengan alasan apa? Di sini kan dibatalkan resisten. Jadi saya ambilnya buy. Tapi jika apes-apesnya di sini merah, kan kita nggak tahu. Trader sejuta berjuta-juta umat itu mereka transaksi apa ini? Buy atau sell? Kan kita nggak tahu. Kita hanya pakai rule strateginya. Ketika di sini membentuk resisten dibatalkan, maka potensi naik. Benar? Satu lagi yang teman-teman harus paham itu, teknik apapun, strategi apapun tidak ada yang 100% akurat. Jadi pure ini adalah cuman edukasi saja. Biar teman-teman punya pandangan profit konsisten yang sebenarnya itu apa, bukan dari skill, keahlian, bagus tidaknya strategi ataupun teknik. Profit konsisten itu dimulai dari diri kalian sendiri punya pola pikir. Gitu. Fix, dimulai dari teman-teman sendiri. Informasinya kenaikan C1 penurunan. Nah, di sini baru tuh mulai membentuk resisten lagi. Gimana kalau kita ambil sell lagi di sini, Bro? Resisten pertama kan dibatalkan. Kemudian di sini kenaikan awal periode. C1-nya penurunan terkonfirmasi, terbentuk, belum terkonfirmasi ya. Baru membentuk. Kemudian gimana kalau kita ambil sell, Bang, di sini? Pikirkan dulu. Baik-baik, di sini ada support, jaraknya dekat. Ada potensi turun, ada potensi naik, ada. Kalau nggak yakin jangan open posisi. Kalau takut loss jangan open posisi. Kalau modal tipis jangan open posisi. Karena itu resikonya 50-50, nggak ada potensi yang akurasi bagus di situ. Bisa naik, bisa turun, bisa doji. Kalau saran saya tidak open posisi karena dekat jaraknya dengan support. Informasi arah harga kenaikan, C1 penurunan. Di sini ada support. Fifty jatuhnya, mau turun mau naiknya di situ. Kalau nggak tersliding doji nanti, tersliding doji pula, emosi pula kita. Nah, gitu maksud saya tuh. Kena ya, bisa dipahami ya. Jelas, gue pasti jelasin semua detail strategi yang gue paham itu. Ya memang akurasinya bagus. Kembali lagi teman-teman ke strategi, informasinya arah harga naik. Informasinya arah harga naik di awal periodenya. C1 penurunan. Di sini penurunan sudah dibatalkan dengan support misalnya, atau di sini masih merah kembali. Kita tunggu saja pembentukannya. Merah atau doji. Kalau doji lagi ya nggak bisa kita pegang tuh. Kalau di situ candlestick kuat untuk penurunan ya bisa kita ambil. Untuk sell, follow konfirmasi kan terbentuk, ya kan? Terbentuk resisten, kita ambil sell misalnya. Di sini kita loss. Gimana Bang kalau di sini kita loss? Resiko ya. Kalau nggak mau loss, kalau takut loss jangan masuk. Gitu, simple caranya. 38, 34, 3210 kita ambil sell lagi. Terkonfirmasi di sini, konfirmasinya ada doji di depan, informasinya ada kenaikan juga di situ. Kita ambil sell, ikuti follow konfirmasi, mau loss mau profit harus siap terima, tanggung konsekuensinya. Terus gimana Bang kalau loss? Loss tarik nafas dulu 5 detik. Baru analisa kembali di mana letak kesalahan kita. Bagaimana cara antisipasi bagaimana cara atasi untuk open posisi selanjutnya agar tidak kena sliding. Kita kena sliding ya, open posisinya kurang naik dikit ya.
Oke, kembali lagi bro. Di sini informasinya arah harga kemana? Kenaikan toh. Informasinya arah harga naik. Tren sekarang sedang bergerak naik. Kita ambil buy misalnya untuk 2 menit kemudian atau 3 menit kemudian, atau bahkan untuk ambil sell karena di sini juga ada resisten. Di situ teman-teman harus pikirkan baik-baik tuh. Kalau ragu-ragu jangan open posisi, gitu kan? Kita tunggu konfirmasi dulu. Oke, ambil buy bro, gua ambil buy di sini. Support ya, agak lemah memang di situ. Untuk pendukungnya agak lemah, tapi tetap gua ambil buy-nya. Konfirmasinya boy. 2927 ya, profit apa loss nih? Tenang, masih ada waktu 20 detik lagi bro, semoga kuat untuk naik ya. Terus kalau loss gimana? Loss apes. Kalau loss apes. 13.9. Aduh, turun beneran nih. 5 4 3 2 1 0. Ketutupan ini oi. Waduh, kenaikan lagi pula nih. Waduh, pembatalan lagi nih bro, salah lagi open posisi gue. Kenaikan ini anjing. Kenaikan resisten, turun dong, turun. Di sini resisten ini konfirmasi sekali, jangan pelit-pelit. Lama-lama kan stres ya kan kalau kena loss. Nah, makanya itu teman-teman harus teman-teman pahami adalah ketika teman-teman masuk ke trading, sebelum open posisi pastikan siap secara mental. Gua siap loss, siap konsekuensinya, siap kehilangan. Jangan sampai ketika teman-teman trading itu tidak mau kalah, itu berbahaya sekali ya. Harus siap secara konsekuensi ketika loss. Seperti ini contohnya, ketika loss harus siap. 2310 tuh gua ambil buy lagi. Informasi kenaikan ya, informasi arah harganya naik. Seharusnya di sini membentuk support untuk kenaikan. Makanya gua ambil buy di sini untuk naik kembali sampai C5. Informasinya kenaikan arah harga di awal periode sama C1 masih doji juga. Ada potensi untuk harga naik kembali. Di sini sudah membentuk sebuah support. Mau membentuk support kayak gimana lagi ke bawah? Berarti potensi harga naik kan. Sampai C5. Ya, mau profit mau loss kita harus siap secara konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Informasi arah harga naik, terbentuk support, resisten. Di sini kita ambil sell, ternyata dibatalkan, prekele ya kan. Sekarang terkonfirmasi di sini, bagian konfirmasinya di sini kuat bro, kuat untuk naik. Misalnya bro, kita ambil buy ternyata di sliding lagi kan, brengsek. Soalnya di sini ada resisten. Ya mudah-mudahan enggak, soalnya di sini kuat. Tapi ada nggak potensi ke bawah? Ada. Potensi ke bawah ada karena doji juga di C1. Oke lah, gua ambil buy karena di situ bagian dari konfirmasi ya. Ya semoga sih profit gitu kan. Cuma edukasi. Tidak ada efek apapun ketika kita transaksi. Nah, untuk cara baca candlesticknya teman-teman, kenaikan di awal periodenya, C1 nya doji, membentuk resisten dibatalkan. Ketika resisten dibatalkan berarti jadi support, ya kan? Jadi support. Kalau kita lihat informasi di awal periode adalah kenaikan, maka potensi naik, menembus harga tertinggi di C1. C1 harga tertinggi ditembus.
Ini C1 ya, potensi naik kembali. Gitu loh teman-teman maksudnya tuh. Ya, semoga bisa membantu teman-teman untuk punya pola pikir, punya psikologi yang bagus saat bertrading. Jangan sampai trading tanpa batasan loss dan profitnya. Itu resikonya luar biasa. Pastikan trading harus punya batasan. Mau banyak, mau sedikit modal yang kalian gunakan harus punya batasan. Karena pentingnya batasan itu agar teman-teman tuh eh, tahu diri, tahu batas, jangan sampai hilang kendali. Oke? Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jangan lupa dukung terus konten edukasi seperti ini untuk pola pikir yang lebih jernih. Oke ya, jumpa lagi di next